pujian kami, syukur kami mau lebih lagi bersukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bangun dia bagi kita. Haleluya.
saudara. Jadi kita memujinya tidak bisa biasa-biasa. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Berikan sorak-sorai bagi Tuhan.
Kudus. Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan pada hari ini Tuhan. Oh, sangat luar biasa baik Tuhan. Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini Tuhan, tiba saatnya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, rindu mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, sembunyikan di jauh di belakang salib-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Yang siap menerima kabulan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Wah, luar biasa. Betani Caruban. Tadi saya lihat sorotannya Ko Matius ini ke WR terus ini. Ya, WR-nya luar biasa dahsyat ya. Saya nggak disorot sama sekali. Ngiri saya tadi. Ya, luar biasa, pujian yang sangat luar biasa. Ya, saya akan memperkenalkan diri dulu, terus saya akan memperkenalkan komunitas kami ya. Saya dari Malang. Ya, nama saya Wijaya, tapi biasa orang manggil Wijaya Ong. Karena saya punya marga Ong, nama saya Ong Hojung ya. Saya punya anak 3, istri 1 ya. Tapi tolong jangan dibolak-balik ya. Nanti kalau dibolak-balik nggak karuannya. Ya, terus saya dari keluarga yang sangat sederhana, saya dari keluarga yang biasa-biasa saja, tidak ada spesial. Saya dari keluarga 12 bersaudara, makanya ya, banyak ya. Nah, tapi ini Papa tidak ada rencana bikin kesebelasan sepak bola. Jadi ya, dulu temanya banyak anak, banyak rezeki. Ya, kalau sekarang banyak anak, mumet. Ya, betul ya. Ya, terus malah gitu, ceweknya 6, cowoknya 6. Nggak tahu ada rencana apa-apa. Nah, singkat cerita, saya umur 9 tahun jadi nggak apa-apa. Saya ditinggal Papa meninggal. Waktu itu Papa usia 52, saya masih 9 tahun. Jadi cukup nggak ngerti apa-apa sudah. Ya, lebih lagi saya memiliki mama yang sangat luar biasa. Ya, dia single parent dengan menghidupi, termasuk berarti ada Titi sama Meme, berarti ada 3 adik di bawah ini. Mama single parent, kakak saya, kuku saya juga masih ada. Jadi waktu itu dihitung masih 2 atau 3 yang berumah tangga. Nah, ini banyak mama-mama ini. Cukup berat enggak kira-kira? Berarti luar biasa ya mama ya. Karena saya cukup mengapresiasi mama saya. Ini saya selalu ceritakan terlebih di ibadah umum seperti ini. Nah, tadi saya dari Caruban, jemaatnya lumayan banyak, tapi lansia KB. Nah, di sini wah muda-mudi. Nah, ini loh ibadah cek no geter KB ya. Iya Pak Oma ya. Jantungnya wis mulai kroso ya. Nah, ini pujian penyembahan yang luar biasa. Tapi semua untuk memuliakan nama Tuhan. Kembali ke kesaksian tadi, singkat cerita, saya menjalani hidup yang biasa, menjalani hidup yang sangat biasa. Mama berjuang untuk menghidupi anaknya. Terlebih lagi pengorbanan yang sangat luar biasa. Saya bisa bilang saya dari keluarga yang sangat sederhana. Keadaan ekonomi waktu itu bisa dibilang sangat minus, dalam arti sempat mungkin di suatu zaman kerajaan seorang ibu potong rambut untuk ditukar sembako ya. Ya, itu mama saya sudah lakukan. Nah, singkat cerita, saya mengikuti proses kehidupan SMA, saya harus putus, saya tidak mau membebani mama saya, akhirnya saya kerja. Waktu itu belum ketangkep sama Tuhan, saya belum mengenal Tuhan sepenuhnya. Ya, singkat cerita juga, saya akhirnya putus kerja dan yang saya bawa hanya ambisi, cuma ambisi, ambisi. Iman saya kesampingkan sudah. Saya tidak kenal iman sudah. Saya bawa ambisi dan pikiran saya dari kehidupan ekonomi yang seperti itu, mikirnya apa? Duit. Ya, kalau kerja cuan. Pikirannya itu aja, cuma fokus. Sampai setengah kehidupan saya di meja biliar. Sampai saya punya prinsip ambisi, saya harus cari duit secara instan. Sudah sales mungkin pemuda-pemuda, jadi sales sepeda motor. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi sales snack, ya, lampu macam-macam. Ya, saya sampai nyalesnya BH dan celana dalam cewek. Ya, tapi jangan punya pikiran ukur-ukur ya. Jangan, saya grosiran ya. Karena menurut saya ini peluang yang sangat luar biasa. Saya tetap bawa ambisi saya setiap minggu pergi
pasar Klewel, PP sudah modal dari 800 lipat sampai puluhan juta instan sekali. Yang saya bawa hanya ambisi. Satu kenangan yang tidak bisa dilupakan karena ambisi. Ini juga mengingatkan saya masih naik bis waktu itu pergi pasar Klewel yang harusnya berangkatnya agak malam biar di sana di pasar Klewelnya. Nah ini nanti kita rencananya ke pasar Klewel ini. Saya ditarget sama opa-oma sekalian wis jadi gitu. Ya, jadi harus dipercepat. Akhirnya saya tiba di sana sangat gelap, masih pukul kurang lebih 2:30. Yang harusnya padahal saya lakukan itu biasanya saya datang nunggu jam 10 buka, saya seperti aktivitas biasa pulang, selesai pulang. Nah ini karena tadi bawa ambisi, saya bawa hanya ambisi saja. Nah 2:30 sudah nyampe di sana, turun dari bis, gaya sudah bawa tas, sudah bawa duit untuk biasa pulang. Nah dari jauh saya dipanggil, sinyo. Nah ini memang masih sinyo, anaknya sih 1 waktu itu ya. Mungkin datangnya tambah didik lah dari sekarang ya. Ya dipanggil dari jauh, mungkin kurang lebih 20 lah. Sinyo tak lihat dari jauh, waduh cewek-cewek. Nah pikiran saya udah biasa, mungkin cewek-cewek nggak bener lah. Ya kita turun dengan langkah biasa, mereka makin mendekat. Jarak 20 mendekat, jarak 10 tetap manggil sinyo. Ini benar-benar real. Setelah saya ngoleh, saya bisa langsung lari ke bilik. Ya ternyata itu cewek jadi-jadian. Nah itu, ini kenangan tidak bisa dilupakan sudah. Karena terlalu bawa ambisi, terlalu diri saya datang, ya akhirnya saya dibawa ke suatu warung, saya dulu disuruh duduk di situ, saya suruh nunggu bikinkan kopi, tunggunya cek nolot terang didik. Nah ini dalam hati saya yang masih ragu halal gitu, ya kan? Wah berarti cewek jadi-jadian ini takutnya sama matahari juga ya. Ya ini hanya canda aja ya. Jadi ini kenangannya sangat-sangat luar biasa. Ini loh proses ambisi yang saya mengesampingkan iman, yang saya sampai nekat akhirnya terus biarlah mudah-mudi jualnya gitu-gitu. Saya jual BH dan celana dalam. Kalau ingin bukti bahwa ini hanya mempercantik sebuah kesaksian aja, silakan. Tidak apa-apa. Mungkin masih ada hari ini mereknya Plum dan pasti kodenya 039 itu pasti BH-nya orang menyusui. Ya, boleh dicek. Ya, ini jadi benar-benar real. Jadi ini kesaksian yang tidak mungkin kita mau kesaksian itu ditambah atau dikurangi. Jadi kembali lagi kita buang iman, kita hanya megang ambisi waktu itu. Hanya Tuhan proses saya sampai ketemu dengan keadaan instan, ambisi saya ketemu dengan totok gelap. Ya semua tak kumpul sampai bentuk sepeda, sampai punya tabungan, yang akhirnya saya terjerumus di totok gelap. Dengan singkat habis sudah. Namanya laki belengi, enak ini harus gak ada apa-apa. Anak 1 ada nyonya, dibalik nona mertua, ya dipulangkan sama anak kecil. Ini proses. Ya, saya di rumah kontrakan, saya tidak ada apa-apa. Tagihan listrik datang, semua tagihan datang, tidak ada uang sama sekali. Ya, kakak perempuan saya hanya bekali dengan 1 dus Indomie goreng yang harus dimakan dari belakang sudah diben dina wis Indomie goreng. Hari yang terakhir tinggal 1 Indomie goreng di situ. Tuhan mulai tegur saya. Waktu itu saya tidak ngerti, saya hanya cuma sambat aja. Orang kalau kepepet ya gitu, walaupun kamu laki, kamu pasti nangis. Itu teguran Tuhan. Gampang, simpel ngomongin Tuhan tolongin aku, Tuhan sopo nggak ngerti. Tapi di situ Tuhan mulai proses. Mie dari situ, menemangan apa nggak tahu. Yang akhirnya dengan mungkin beberapa tetes air mata itu bisa spontan langsung keluar. Jangan dibilang cengeng. Lagi pun posisi terpojok pun pasti nangis. Yang akhirnya saya mulai kenal Tuhan. Saya kenal Tuhan diproses. Sampai-sampai keadaan makan pun saya nebeng sama teman. Jadi saya jadi supirnya, saya ikut proyek, saya ikut makelaran, proses Tuhan terus. Dan itu mengikis ambisi saya. Puji Tuhan, sampai akhirnya saya di posisi produksi lilin. Saya pernah produksi sampai 7 ton, sampai pernah bahan saya ini ke NTT, Banjarmasin, sempat sana.
7 tahun, sangat luar biasa Tuhan proses. Tapi dengan cara apa? Tuhan izinkan buang habis ini, andalkan iman. Tetap sampai hari ini iman tetap saya pegang. Dalam arti apa? 7 ton, nyekel duit kok gampang. Satyo 3-4 hari selesai. Saya di satyo 3 bulan mumet. Betul ya? Ya, dulu satyo wis kasarannya wis jaban mata 3 hari, 4 hari, pelan-pelan selesai sudah dapat. Saat ini satyo 1 bulan belum mulai. Tapi tetap ini proses Tuhan, proses kita harus kuat, makin kuat beriman. Ya, singkat cerita melalui masa PPKM di mana suatu usaha tidak baik, resto teman semua selama podo kurang kabeh. Dulu saya 7 ton, nurun 5 ton, sampai akhirnya ketemu PPKM 10 kilo nggak baik lagi. Kayak kalau pemadaman ini. Mau nyalakan pemerintah? Enggak, ini program yang sangat luar biasa. Ini ujian iman. Hanya saya pegang iman ini terus, yang akhirnya saya ditemukan dengan apa? Karbol. Ya maaf ini hari tidak bawa, karena keburu-buru. Karena kita berangkatnya keburu-buru ya. Biasanya saya selalu bawa. Ya, karbon ini ceritanya setelah saya produksi lilin yang cukup banyak, karbon ini hanya selingan aja sudah. 20 jirigen, 30 jirigen tak taruh. 2-3 bulan ngapain sampai jirigennya beledukan yang dibuka hambal sudah aromanya hilang. Dari sini Tuhan proses kekuatan iman saya. Ketemulah COVID, ketemulah PPKM. Ya mungkin pernah nyaksikan ya waktu keadaan PPKM disemprot sak kampung ya, disemprot di sak kampung. Nah itu salah satu bagiannya adalah karbon. Ini sangat luar biasa. Saya nggak tahu kok seperti ini. 3 bulan nggak payu. Waktu itu sempat, ini juga proses Tuhan digawe apa ini. Akhirnya saya kenal sama pendeta-pendeta waktu itu ya seperti ini, saya kesaksian aja. Saya belum pandai berfirman sampai Tuhan akhirnya proses terus. Akhirnya karbon yang tidak laku ini saya bagikan ke gereja-gereja. Setiap saya pelayanan selalu bawa. Nah ini proses Tuhan yang memberikan kita kelegaan. Nah akhirnya waktu PPKM kita harus siapkan 500 jirigen 1 hari. Ini dahsyat sangat luar biasa. Saya sampai membikinkan 1 yearnya JIG Estokam. JIG Estokam diberkati, memberkati penuh inovasi. Simple, tapi ya ini saya imani. Yang luar biasanya menjadi nyata. Setelah saya diproses dari 500 jirigen makin banyak. Sampai-sampai saya pernah katakanlah dikunjungi sama anggota DPRD dari Surabaya. Saya disetop untuk jual, maksudnya hasilmu harus kamu setorkan aku. Tapi aku ingat arti memberkati. Nah aku coba pendeta ini dodol akhirnya teringat. Pendeta-pendeta kalau ke rumah saya, ke gudang saya itu 1 amalan saya sudah penuh dijual. Karbon. Ini saya bawa iman terus. Akhirnya berjalannya waktu PPKM bilang COVID itu wis kawan. Betul ya? Akhirnya apa? Kanggone kayak apa? Ya kayak berjalan sama mandi, kayak ngepel top sudah. Musuh jam. Tetap andalkan Tuhan. Pelayanan makin kencang. Akhirnya saya terakhir ditemukan dengan tahu sutra. Simple, cuma tahu sutra aja. Mungkin orang pikiran cuma ini pikir tahu. Nah kalau 1 hari omsetnya jutaan ya sudah. Ini yang luar biasa. Saya sampai terkagum sama Tuhan. Luar biasa Tuhan. Dari karbol, dari lilin, karbol terus ke tahu. Moga-moga saya nggak ditemukan dengan gedang goreng ya. Ruwet ya. Ya semua karena kemuliaan Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Kalau kesaksian saya panjang, nanti suatu saat jika ada kesempatan lagi boleh saya memberikan kesaksian tentang pengalaman saya sampai saya harus di meja biliar, sampai saya harus ketemu, sampai saya punya 22 unit mesin produksi lilin. Itu terlalu panjang ya. Kembali lagi, ini saya bukan bawa shoje, bukan bawa kuku ya, bukan bawa orang-orang ganteng, bukan bawa orang oma-oma ya. Tadi kembali Matius tadi sorotannya kok Wah, nanti ini luar biasa, nanti masuk YouTube ya, boleh dong saya masuk YouTube, nanti lihat channelnya JIG Estokam, nanti dilihat ya, nggak usah di subscribe, nggak usah di bel loncengnya, lihat aja sudah. Nanti di situ
dilihat semuanya. Ini loh teladan-teladan Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya dibawa sama lansia ini sebagian. Ini hanya bawa sebagian satu mobil. Biasanya saya 4 mobil. Terlebih lagi kalau ada acara pelayanan untuk inovasi kita, yaitu memberkati gereja-gereja kecil. Saya bawa sembako, saya bawa baju layak pakai. Di situ saya pasarkan, jemaat dikasih harga murah, hasilnya saya berikan ke gereja. Ini inovasi. Ini menyatakan bahwa ini loh lansia bisa mosok ada yang kalah. Ya, ini tadi saya lihat WL-nya, waduh sangat luar biasa. Ayo mulai kita kenal Tuhan itu dengan melayani. Itu yang dilupakan. Kalau kita melayani lebih lagi, misal proses hidupmu itu akan enak, akan tenang. Sampai saya ngomong di jemaat saya JG Stokam ini, kita nggak ada tanda tangan kontrak sama Tuhan. Ya, mungkin kamu ngomong Pak Sewa ya Bu, ambil Tuhan. Ojo belum bola yang sinawar sangkul, enak men. Iya kan? Enggak, Tuhan ambil suatu waktu. Betul enggak? Kita pun bukan menjadi. Ya kan? Tapi mengingatkan, ayo sisa waktu ini buat apa? Kamu hanya cukup diam duduk jadi jemaat, dengarkan muji nama Tuhan, kolektor perpuluhan bar. Mungkin dalam perjamuan kasih mulai. Nah, cukup. Tidak akan memberikan apa-apa sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah mulai untuk melayani, nah ini sampai saya bikin teladan, orang tua aja bisa. Apalagi yang masih muda-muda. Ini mengingatkan bukan untuk kesombongan, untuk gagah saya, enggak. Dari proses kehidupan saya dibentuk seperti ini, sangat luar biasa dahsyat. Ya, seperti itu ya. Jadi JG Stokam komunitas. Saya bukan PG, saya tidak ada tujuan bikin gereja. Saya juga bukan untuk membenarkan yang saya merasa gereja hanya melayani lansia, diadakan ibadah lansia, kasih konsumsi, sauran kasih sembako, selesai. Orang terang ngomongin bujai. Kamu tidak kenal pribadi mereka. Apa cukup dia hanya kenal Tuhan aja? Kan kita rindu kan, mungkin punya mama, mungkin punya papa, dipeluk sama Tuhan. Oh ini anakku, ini kekasihku. Ayo kita ketemu Bapa di surga. Itu yang diinginkan. Bukan menyalahkan gereja atau bukan menyalahkan PD. Ayo mulai membawa lansia ini benar-benar. Saya tidak pengangguran kenal lansia sampai saya dalemi. Saya sampai naik sepeda motor masuk ke lorong-lorong yang mungkin sulit. Saya ngadakan ibadah di situ. Saya ngomong ini wilayah 5-4 orang kita layani. Jadi kita benar-benar mau kenal pribadi lepas pribadi. Jadi nanti pelayanan kita ini lebih luar biasa. Ya, itu kesaksian dari saya. Kiranya nanti ada kesempatan bisa dikasih kesempatan lagi. Ya, firman hari ini bukan satu kesempatan, tapi tadi pertama-tama saya mohon maaf karena ya dianggap ya bukan mengecewakan ya. Saya lebih ke arah dimaklumi, ya kan? Yang saya bawa bukan pemuda, bukan ya tadi sojek-sojek kupu-kupu ya mungkin ayo berangkat sudah gitu enak ya ini singkatkan. Ini ya lemot sudah biasa. Tapi kita harus bersabar. Tapi buktinya kita masih bisa melayani. Ini karena penyertaan Tuhan, nggak tahu jalanan tadi saya tempuh, tadi saya WA sama Bio. Aku nggak teraceh. Soalnya di sana mangan soto. Ayo, undang cepat, nggak mungkin kan? Ya kan? Ya, habis namanya landak apa sabar lainnya berangkat. Nggak tahu jalan di sini ini saksinya umat Deus nah, kayak tol ya. Jalan 100 bisa. Tapi akhirnya sampai di sini. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya memiliki tema seperti domba. Di Yesaya 53 ayat 1-6 kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ya kita mengenal domba. Kita ini domba-domba. Saya sendiri juga tidak setuju kalau katanya, kamu mencuri dombaku, kamu mengambil dombaku. Saat-saat ini kan ramenya seperti itu ya. Yang padahal salahnya dewi, domba yang harus dijumu uang. Ya, seperti itu ya. Karena apa? Ya kamu tidak mengenal dombamu. Kamu nggak mengenal dalam dombamu. Tapi saya yakin di sini doakanmu nanti bisa lagi dapat domba-domba baru, tambah penuh lagi. Di depan dijebol tambah kursi lagi. Karena gembala harus mengenal dombanya dulu.
agar domba mengenal domba ini. Jadi mengenal gembalanya, sorry. Dan tidak akan terjadi namanya pencurian domba, domba hilang, ngambil domba bunda. Karena mengenal domba ini harus benar-benar dalam. Karena tidak cukup hanya, oh seperti domba itu seperti ini aja, enggak. Di dalam kehidupan sehari-hari kita perlu dipimpin dan dibimbing oleh gembala kita. Tuhan Yesus Kristus akan agar dipimpin oleh gembala kita. Tuhan Yesus Kristus agar tidak kehilangan arah dan bisa terus menjalani kehidupan sesuai kehendaknya. Nah ini, kita harus kenal dengan gembala kita. Seperti tadi kesaksian saya nggak kenal orang sampai mendalami mereka, sampai jauh mengenal mereka, enggak. Jadi satu kisah yang sangat lucu yang saya selalu saya ceritakan. Nah ini loh mengenal domba ya. Masa satu ketika ada ya ibadah, setelah ibadah ada opa dan oma ini nyamperin saya ngomong, Pak Wijaya saya berkatono. Lu berkati kan sudah. Setiap hari ada doa berkat, setiap hari gitu. Enggak, saya berkatono nikah, saya mau nikah. Opa dan oma. Ompong podo ompongi. Ya, tapi drama Korea kalah. Ya, benar, ini real. Akhirnya singkat cerita, suatu ketika dia di satu wilayah, saya samperin juga. Satu wilayah, kita punya 9 wilayah. Waktu itu keadaan PPKM, manusia tidak boleh. Akhirnya saya dekatkan diri untuk pakai salah satu jemaat, kita kumpulkan sebagian. Tapi tetap sama protek, pakai masker dan protek PPKM. Yang akhirnya terbentuk sampai 9 wilayah. Dan saya yakin Tuhan akan terus tambah seperti itu. Kembali ke cerita, opa dan oma ini setelah ibadah seperti pranikah, ya. Konseling pranikah, ya betul ya. Akhirnya si oma saya samperin, kenapa kok bisa sampai seperti ini? Ya jawabnya, waduh, saya nggak bisa menghilangkan wajah ini. Sampai-sampai dia ngomong, aku cuma mati datang sama orang ini. Sudah kalah drama Korea. Singkat cerita dia ngomong, saya beli cilok, saya beli teh, saya duduk di alun-alun. Wajah ini terus terbayang, sampai cilok teh entek lu terbayang-bayang. Luar biasa ya. Ya intinya si oma ini benar-benar sudah jatuh cinta sudah. Ini real, saya nggak nambahin, nggak mengurangi, dan endingnya memang terjadi. Ya seperti itu, saya bisa ngomong drama Korea ya seperti ini, mis ompong podo ompongi gitu ya. Satu umur 70 lebih, satunya juga umur 70 lebih. Yang kayak gigi palsu sih lumayan ya senyum ya. Ya harus ompong pada ompongi. Singkat cerita, setelah saya konseling si oma, saya konseling sang laki, dahsyat juga jawabannya. Kalah drama Korea. Ya sama. Di si cowok saya, opa ini saya tanyai kenapa kok sampai terjadi ini. Dia ngomong, aku ini di satu perkumpulan nyanyi tembang-tembang kenangan ya seperti itu. Dia ngomongnya gampang aja dari beberapa janda-janda yang ada di grup saya, hanya hati orang ini aja yang menyentuh saya. Luar biasa enggak? Kayaknya yang belakang bisa ketawa ya, jadi luar biasa, tapi ini benar-benar real ya. Akhirnya singkat cerita mereka harus berjalan. Ini loh saya mengenal. Ini loh, saya bukan merasa jadi gembala, opa oma koyo gak pantes ya, koyo ngene, nomi koyo ngene. Saya masih 48. Ya mungkin 3-4 tahun lagi saya sudah lansia juga sih. Ya, yang layani saya siapa saya tidak tahu. Ya itu. Setelah itu, ya ini tadi kembali domba harus mengenal gembalanya, itu yang penting sekali. Kalau kita nggak kenal mereka, ya tidak mungkin akan terjadi hubungan yang sangat erat. Yang akhirnya yaitu saling menghakiminya ya apa? Yaitu tadi ngomong mencuri domba yang hilang, dan masih banyak sekali. Ada mungkin bertanya-tanya kenapa domba sangat mudah tersesat. Ini yang jadi pertanyaan. Gereja PD harus kenal itu dulu. Kenapa domba kok bisa tersesat? Istilahnya jangan selalu menghakimi, dicuri gereja sana. Gak perasaan domba ini pindah ini, jangan dulu. Tapi ditanya dulu, kenapa domba sangat mudah tersesat? Itu yang jadi kunci. Jadi saya sendiri bagi komunitas saya benar, saya sampai ngomong, ini sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri.
Saya sudah mengenali dalam mereka. Sudah setiap Rabu Sabtu mereka ibadah di tempat saya. Ya, minggunya saya ajak melayani. Saya lakukan misi visi sesuai dengan keadaan yang ada di opa oma. Sampai-sampai punya yaitu tadi diberkati, memberkati, penuh inovasi. Saya lakukan itu. Ya, memberkati bukan hanya sekedar memberkati, berarti bagi-bagi terus, enggak. Memberkati secara simpel seperti saya lakukan. Saya buka kartu aja namanya Johnson Iwong Tenglang Karbol, itu dari jirigen bekas supaya harganya ekonomis. Otomatis saya ketemunya sama siapa? Pemulung. Ya, pengepul jirigen. Maaf kata, suatu ketika ada seorang pengepul ini ibu tua dan seorang suami yang maaf kata sumbing. Saya saksikan sendiri dia mencuci jirigen pakai air panas, minyak bekas kecap itu hilang. Itu saya saksikan sendiri. Memberkatinya gimana? Setelah keadaan saya satu hari harus 500 jirigen, mampu nggak mendapatkan itu? Sulit sudah. Mulai pikiran seni atau dagangnya orang Tenglang ngomong harus beli baru. Duit sudah saya siapkan untuk DP. Gak mungkin suatu pabrik plastik hanya order, aku kayak 500 1000 tidak bisa. Minimal harus 5.000 sampai 10.000. Keadaan uang siap, saya taruh dompet, saya masuk mobil, saya berangkat ke yang dengan gampang saya tahu sudah pabrik itu. Saya mau masuk sepertinya seperti jewer. Sepertinya di jewer, pandangan saya seperti dikasih penglihatan ibu sama anak, ibu sama suami ini bersih jirigen tadi. Dengan seketika menurut saya langsung tidak jadi. Ibu dan bapak ini sudah ngomong tidak ada barang ini, sudah harus cari perlahan karena kayak entek gitu, ya kan? Akhirnya saya ke sana dan saya memberikan sudah seperti refleks aja. Tuhan suruh kasih sudah saya kasih. Sudah. Ya maaf kata ibu ini dari agama sabar. Dia sampai sujud, dia ngomong bagi anaknya dipeluk. Nah, kamu tak lagi bisa beli handphone ke calon lain. Hati ini seperti wah luar biasa Tuhan. Simpel, sesimpel itu. Waktu itu PPKM kan online semua, dirangkul hanya itu. Cuma ngomong mari gini kamu bisa beli handphone. Ini yang memberkati. Saya pun prosesnya seperti ini, diberkati, memberkati, penuh inovasi, bukan seperti yang hanya kata-kata. Ya kiranya firman ini akan membawa kita mengerti. Jadi mengenal domba itu tidak cukup hanya dikenal saja sudah. Ada domba gemuk, ada domba keceng, domba empat pentel, domba empat sepeda panjang, sudah jangan sudah. Yang perlu kita ketahui apa? Kita kenal dombanya dulu. Dengan apa? Yaitu tadi kembali, kenapa domba sangat mudah tersesat. Kita harus tahu dulu. Walaupun kita wiket sekencang-kencangnya, kalau kita nggak kenal dombanya, pasti dia pergi. Jadi kenapa domba sangat mudah tersesat? Yang pertama, domba tidak tahu dan tidak bisa memilih makanan yang tepat untuknya. Saat ini sekarang domba kebanyakan, waduh sudah cari pembicara yang luar biasa. Sudah carikan artis dengan beberapa budget. Keadaan ibadah sangat-sangat luar biasa. Persaingannya semakin kencang. Kalau orang yang kenal Tuhan, kalau orang yang benar-benar ngerti tentang penggembalaan, kita hanya tertawa saja. Ya maafkan, saya setiap Rabu dan Sabtu, bukan kesombongan saya. Jemaat saya mungkin separuhnya ini mungkin yang datang, antara 30 sampai 40. Tapi pembicara saya dari Amerika. Tapi pembicara saya dari Korea. Kemarin dari mana? Malaysia, Kuala Lumpur, seorang India. Ngeri nggak? Mereka yang memaksakan diri dengan budget itu, pesawat, hotel, CAE, bahkan nang warung, kudune nang resto dan lain-lain. Mereka bingungkan itu aja. Tapi kami punya iman, kami punya doa. Terlebih lagi kita relasinya banyak, gampang. Orang Amerika itu suka akunasi tiap jam, naik pickup bisa dengan bangganya dengan dia gagah-gagah saja naik pickup. Misionaris dari Amerika, yang terakhir dari India.
Dan luar biasanya kalau kita benar-benar membentuk suatu persekutuan doa yang dirawat, firman-Nya itu tidak beda jauh, selalu menang, selalu dapat. Itu luar biasa. Jadi bukan masalah terkenalan, sudah budgetnya berapa, ini berapa, sudah sampai hotel pesawat juga mikir ya. Mujizat Tuhan yang luar biasa sekali. Saya butuh pengangkutan, saya harus menjemputi jemaat ini. Kadang mobil saya dipakai, mobil jemaat harus saya bayar, hanya doa aja. 2-3 bulan yang lalu saya tidak mampu, padahal beli langsung, yang akhirnya mobil ini kebeli orang lain. Lah kok singkat kepingin langsung, tidak ada sebulan ya Om, langsung kita beli. Dari kekuatan kita enggak, dari kita mengenal domba, dari domba mengenal kita. Nah itu yang harus dimengerti. Dalam arti saya bukan mau minteri atau ini harus ini sebenarnya. Yaitu tadi yang pertama, domba tidak tahu dan tidak bisa memilih makanan yang tepat untuknya, yang akhirnya percuma. Seakan-akan dibawa kepada rumput yang hijau, kontol-lotok. Itu aja deh di rumahnya. Bukan rumput yang hijau, malah rumput yang beracun. Betul. Jadi kita kenal domba itu sangat-sangat didulukan. Jangan hanya sekarang saat ini wakil-wakil, misalnya domba wakil-wakil, ya jadi kapal bicara, kasihkan suatu hal yang dunia yang menarik, ya itu aja sekarang. Itu yang bahaya. Tapi saya sendiri tidak mau menghakimi dan tidak mau meluruskan seakan-akan saya benar. Ayo dilakukan memang seperti ini tadi. Yang kedua, domba tidak mampu mencari jalannya sendiri. Kamu jadi jemaatku, kamu jadi dombaku ya sudah selesai. Tapi melupakan, tidak mampu mencari jalannya sendiri. Dikala domba, dikala jemaat sudah susah, tidak berdaya, keadaan sudah ada pergumulan, sudah tidak direken, tidak perlu dada sudah. Itu pergumulan. Jawabannya cuma paling banyak doa ya, sudah selesai. Tapi kamu nggak ngasih solusi, kamu nggak ngasih jalan. Itu yang nomor 2. Akhir-akhir ini sering kita temui seperti itu. Yang akhirnya banyak kekecewaan, banyak kesakitan hati, banyak permusuhan di dalam suatu persekutuan. Yang terakhir, domba tidak bisa mengenali musuh maupun membebaskan dirinya. Ini sampai saya baca kadang sampai dua kali, 3 kali. Domba tidak bisa mengenali musuh maupun membebaskan dirinya. Di sini dulu itu ndak enak didik wis metu buka dewe. Ndak enak didik metu buka dewe. Makanya saya memberikan garis bawah. Komunitas CIGS Tokan ndak ada tujuan mendirikan gereja. Saya bukan PD, ini hanya komunitas. Yang puji Tuhan izinkan isinya adalah lansia-lansia. Saya jadikan teladan aja. Lu ini lo kebaikan. Saya tidak ada motivasi, saya tidak ada kepentingan. Yang pasti tidak kepingin tahu kegiatan ya sudah lihat channelnya. Gak usah di-subscribe, gak usah dibelonceng, setelan aja itu teladan-teladan Tuhan yang sudah dilakukan. Kita memberkati, kita memberikan inovasi, kita melayani. Ini cuma sedikit. Kalau saya bawa 4 mobil, apalagi di desa kecil. Siti Arjo seakan sudah pinggir ya. Saya masuk lagi 30 menitnya. Sido asri. Mungkin gerejanya bisa diomong sekarang ini, tapi dibawakan aja 4 mobil, luar biasa sukacitanya. Pulangnya malam, jalannya hanya 1 mobil. Nah ini betul teladan. Ayo kita melakukan yang terbaik. Ayo kita mulai menikmati Tuhan Yesus. Nggak usah merasa, waduh aku sudah hebat setiap hari ibadah, mendengarkan firman Tuhan, kolektor perpuluhan mari selesai. Nggak bakalan, akan tetap. Tapi dengan kita mulai untuk merubah, kita nggak cukup hanya jadi jemaat, memuji muliakan nama Tuhan, melakukan kolektor persembahan selesai, tidak akan cukup dan akan stagnan seperti ini. Betul. Jadikan semua bangsa muridku ojo cerita nang koncone padha koncoi. Jadi bujen di sana masih jiwa, banyak jiwa di sana. Dan dengan itu kita terapkan, dengan itu kita lakukan, sudah pasti dijebol, sudah pasti akan banyak jiwa. Ya kiranya firman ini bukan menegur, kiranya firman ini buat saya juga, kita sama-sama belajar terlebih lagi tentang domba. Kita ini domba apa? Kita bisa kenal gembala,
kita domba. Ayo mulai mengerti, oh domba ini seperti ini, gembala ini seperti ini. Jangan yang akhir-akhir ini kita saksikan seperti ini aja. Percuma, kekristenan ini jadi percuma. Saya tidak ngangguran, saya meninggalkan kerjaan, saya hari Minggu harusnya sama dengan keluarga saya. Kemarin saya berangkat Sabtu, saya harus pergi Kuranggaring ke sini, saya harus nginep di teman-teman saya di Sarangan. Ya sing dibawa sebaya gitu ya, saya bawa lansia. Saya kepingin kenal mereka, kiranya mereka juga mengenal saya. Kiranya firman hari ini cukup buat kita untuk mulai mengerti, mulai mengenal bahwa kita ini tidak cukup seperti ini aja. Ayo kalau kita apalagi orang muda-muda, ini loh lansia bisa. Kiranya nanti ada kesempatan saya akan bawa lebih banyak lagi. Bukan untuk gagah-gagah, bukan untuk pamer-pameran. Ini loh lansia juga bisa melayani, bisa memuji. Satu kelihatan yang nyata. Ini tadi nanti semua ibadah ini nanti akan disiarkan di YouTube. Sing enom malah membagikan terus, tak bagi Instagram, bagikan Facebook. Yang betul kan semua lansia. Ini Pak Matius yang betul. Ya seperti ini. Kiranya nggak bisa jadi teladan ya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat jemaat tempat ini. Mari kita mengerti firman ini bahwa kita ini tidak cukup untuk jadi gini-gini aja. Kita mulai berubah. Kita mulai jadi domba yang berubah. Kita mulai jadi jemaat yang maunya bukan seperti ini aja. Kita maunya lebih. Kita mau lebih memberikan kepada Tuhan ini yang luar biasa. Bukan memberikan pada Tuhan hal-hal yang sepele yang biasanya seperti ini aja. Yang ada hanya tukaran, sikut-sikutan, bentur-benturan, saling membenarkan sendiri. Bukan. Tapi benar-benar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lewat apa? Melayani. Itu yang harus kita lakukan. Seperti itu ya. Ayo kita punya iman, kita punya hati yang sama. Mari kita pejamkan mata kita. Fokuskan kita kepada Tuhan aja. Sudah hal apa yang terbaik yang Tuhan sudah Engkau berikan kepada Tuhan. Kita mau bukan jadi jemaat yang biasa-biasa saja, tapi yang lebih luar biasa lagi. Yang menyatakan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu kuasanya besar dari segalanya, kasihnya sempurna. Itu yang harus kita tunjukkan. Tuhan
keselawatan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang sempurna Tuhan buat kita semua Tuhan. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti menceritakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya akan menjadi rema Tuhan, kiranya akan menjadi kekuatan buat jemaat di tempat ini Tuhan. Terkhusus Tuhan, saya berdoa Tuhan buat gembala di tempat ini Tuhan. Ibu Tio Tuhan, Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, Kau berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Turunkan mujizat di tempat ini Tuhan. Turunkan pemulihan di tempat ini Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa Tuhan buat rumah-Mu ini Tuhan, buat gereja di tempat ini Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Nyatakan Tuhan mujizat-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan pemulihan di tempat ini Tuhan. Kirim Tuhan jiwa-jiwa Tuhan yang haus akan Engkau Tuhan, yang haus akan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, saya berdoa juga buat pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa dan dahsyat Tuhan. Kiranya yang terbaik akan Engkau berikan pada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan yang telah menerima firman dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman. Tiba saatnya kita akan sekali lagi menabur. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan hidup kami. Dengan ucapan syukur juga kami mau menabur buat pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Atas nama Gembala dan Jemaat, mengucapkan terima kasih buat namanya Pak Wijaya Pong yang sudah melayani. Juga untuk kita bersama-sama mulai hadir dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita boleh bangkit berdiri dan menyanyikan pujian dan kita akhiri ibadah kita. Setia
dahsyat, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya gembala yang baik, gembala yang selalu bersama-sama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ketika kami mengenal gembala kami yang luar biasa, maka iman kami boleh semakin kuat di dalam nama Yesus. Iman yang kuat, iman yang besar, iman yang perkasa Kau berikan atas kami dalam nama Yesus. Ya Tuhan, segala tantangan hidup ke depan tidak akan pernah menggoyahkan kami. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kami mampu untuk melalui semua persoalan hidup kami. Tidak pernah biarkan kami sendiri. Kau berjanji dan menepati janji-Mu di dalam nama Yesus. Kau Immanuel yang menyertai kami sampai kesudahan zaman di dalam nama Yesus. Tidak ada masalah, persoalan yang tidak bisa selesai bersama dengan Tuhan. Semuanya ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memberkati kami, Kau sudah menguatkan kami, Kau sudah menghibur kami, Kau sudah memberikan jalan keluar buat masalah kami. Berkati hamba-Mu Bapak Wijaya Ong yang sudah melayani dan tim yang sudah melayani kami di tempat ini. Dalam nama Yesus. Doa kami Tuhan memberkati pelayanan yang sedang dilayani sekarang. Tuhan percayakan kepada hamba-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Biar terus boleh menjadi berkat terutama bagi para lansia di mana saja mereka berada. Berkati komunitasnya di Malang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga untuk perjalanan pulang kembali ke Malang, Tuhan menyertai seperti mereka datang, Tuhan sertai. Ketika mereka pulang juga Tuhan menyertai dalam nama Yesus. Satu hal yang kami tahu bahwa pelayanan hamba-Mu di tempat ini menjadi berkat bagi kami semua, supaya yang sudah lansia punya semangat dan motivasi untuk melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Jarak yang cukup jauh mereka tempuh untuk melayani Tuhan, itu memberikan semangat dan motivasi bagi kami yang muda-muda, untuk kami juga memberi hidup kami untuk boleh melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Apa yang Tuhan sudah beri atas kami, berkat-berkat talenta Tuhan sudah percaya kepada kami, biarlah kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Jadi dimanapun kami berada, kami boleh menjadi garam dan terang, menjadi berkat banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Seluruh ibadah ini kami persembahkan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang layak terima semuanya. Tuhan, pujian penyembahan kami, persembahan kami pada pagi menjelang siang ini kami persembahkan kepada Tuhan Yesus. Biarlah persembahan kami boleh memuaskan, menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah timbulkan, bahkan yang sakit Tuhan sudah menyembuhkan setiap hari dalam nama Yesus. Ada pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya buat kami punya masalah di dalam gembala yang baik pasti tahu apa yang harus Engkau buat bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Bagian kami hanya berserah, berharap, beriman kepada Tuhan Yesus yang sangat baik. Mari kita kasih Tuhan, kita mau angkat tangan. Kami percaya, kami beriman Engkau ada di tengah-tengah kami. Dua orang berkumpul di dalam nama Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Kalau Tuhan ada di tempat ini berarti kerajaan Allah ada di tempat ini. Sehingga kami percaya, kami beriman semua yang baik sudah kami terima di dalam nama Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kasih pulang, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkati dan mencapai Engkau dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, sebelum kami pulang, dalam nama Yesus kami juga tidak lupa berdoa bagi adik kami, anak kami, Rika, yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi di dalam nama Yesus. Mari berkati Rika dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah dia bertumbuh dengan takut akan Engkau. Tuhan memberikan hikmat bagi Rika di dalam nama Yesus, supaya dari kecil sampai dewasa dia boleh mengenal kepada mengasihi Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Rika punya masa depan yang terbaik yang Tuhan sudah jamin buat Rika di dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan untuk orang tuanya, Situ Morang dalam nama Yesus Tuhan. Martina, Tuhan memberkati mereka, beri mereka hikmat juga untuk mendidik anak ini yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun jadi 5 tahun untuk boleh Tuhan mengenal Engkau, beribadah kepada Engkau, takut akan Tuhan, dan berkati kedua orang tuanya dalam usaha dan pekerjaan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan.